Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jumpa kembali di channel Iman Salman 45 ya. Ini channelnya ada 45-nya biar semangat juang 45 ya. Luar biasa para pahlawan 45. Untuk inspirasi kali ini kita akan lihat ya betapa pentingnya yang namanya lingkungan ya. Jadi kalau kita punya harapan, punya keinginan, kekuatan personal saja tidak cukup ya, sangat tidak cukup. Misalnya kita punya keinginan besar ya, kemudian kita berusaha meraihnya dengan sekuat tenaga, maka ini tidak cukup dengan kekuatan personal kita. Ya, betul, kita harus maksimal dalam meraih harapan itu. Kita optimalisasi semua kekuatan yang ada pada diri kita ya. Tetapi jangan pernah lupa dengan yang namanya support lingkungan ya. Contoh, seorang pesepak bola yang profesional, apakah dia punya lingkungan? Pasti ya, pasti punya lingkungan, punya tim, punya pelatih, punya sistem ya. Begitu juga dengan misalnya kemarin yang ramai dibicarakan petarung ya, seperti misalnya Khabib Nurmagomedov. Nah, pasti punya lingkungan, support lingkungan ya. Support lingkungan itu apa? Ya pokoknya semua hal yang di luar dirinya. Semua hal yang di luar dirinya itu maka disebutnya adalah lingkungan. Misalnya apa? Tempat latihan ya, kemudian pelatih, kemudian teman kerja ya. Nah, itu adalah lingkungan. Artinya di luar personal itu sangat penting ya. Jadi kalau kita pengen mencapai suatu harapan, capaian, maka harus selalu mencari lingkungan yang paling baik ya, untuk bisa mensupport bagaimana agar capaian itu ya, yang kita harapkan itu bisa sukses ya, seperti itu. Contoh ya, pada kali ini kita akan lihat bagaimana pentingnya supporting lingkungan ini dalam media sebagai pencapaian sukses terhadap harapan kita ya. Semoga ini sangat bermanfaat. Contoh, ini adalah garam ya. Garam di rumah kita banyak garam ya. Garam dapur yang suka dipakai masak ya. Nah, pasti kenal ini garam. Kalau nggak kenal garam, kalau bahasa Sundanya kacida teuing ya. Nah, ini garam dapur ya, NaCl kalau rumus kimianya ya. Nah, NaCl. Gini, kalau kita larutkan garam ini ke dalam air ya, kita kucek-kucek pakai sendok, maka akan larut atau enggak? Ya, larut ya, coba aja di rumah. Nah, saya nggak bawa airnya ya. Nanti coba aja ini garam dapur larutkan ke dalam air, kucek-kucek larut ya. Contohnya apa? Misalnya bikin oralit ya. Orang kan bikin oralit itu ada garam dapurnya, kemudian ada gulanya, dicampurin ya, dilarutin dan larut ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya, bagaimana kalau garam ini kita masukkan ke dalam minyak ya. Nah, ini minyak goreng ya. Ini garam kita masukkan ya. Ini garamnya masukkan. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Maaf. Nah, masukin ya. Sedikit aja, nggak semuanya ya. Ini garamnya. Nah, kemudian kita aduk-aduk. Terus dicoba ya, diaduk-aduk. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi memang tidak larut. Kalau garam di dalam minyak itu tidak larut, tidak mau larut ya. Nah, kalau kenapanya mah itu mah di kimia. Tapi sekarang kita belajarnya bukan belajar kimia ya, belajar inspirasi nih. Nah, jadi garam itu di minyak tidak larut ya. Nah, pelajaran yang pengen diambil di sini adalah, misal ini yang minyak dan air itu adalah lingkungan ya, lingkungan dari si garam ini. Kita pengen melarutkan garam ya, kita pengen melarutkan garam. Nah, kalau kita memilih lingkungannya yang tidak tepat, misalnya kita
masukin garam ini ke dalam minyak, maka jadinya tidak larut ya. Harapan kita tidak tercapai karena minyak ini bukan lingkungan yang tepat untuk bisa melarutkan garam ya. Nah, begitu juga dengan kita ya. Kalau kita punya harapan, capaian, maka lihat lingkungan kita seperti apa. Jadi kita harus mencari lingkungan yang bisa mendukung untuk tercapainya harapan tersebut ya. Lingkungan ini bisa bermacam-macam ya. Jadi misalnya kita bisa jadi aktivitas biasa, tapi bisa jadi kita cari lingkungannya misalnya di dunia maya ya, apakah mencari grup-grup atau komunitas yang sesuai dengan apa yang ingin kita capai ya. Begitu. Jadi yang namanya lingkungan tidak terbatas hanya harus fisik, tapi bisa juga dengan tadi ya, grup-grup komunitas. Ya kalau sekarang misalnya ada grup ya di WhatsApp apa gitu. Nah, itu lingkungan harus dikondisikan ya untuk bisa mencapai harapan kita ya. Nih, ini garamnya nih masih ada aja di bawah ya. Nih, nggak larut ya. Jadi kita mau apapun ya, kalau usaha kita tidak support ya, lingkungan kita tidak support, kita akan relatif kesulitan ya. Maka kita harus pandai-pandai mencari lingkungan yang bisa mendukung itu ya. Contoh lainnya mungkin kita pengen pergi ke Malang ya. Nah, naik keretanya yang mau jurusannya ya bukan ke Malang ya, malah misalnya kemana, ke Tasik atau kemana. Nah, kita nanti nggak nyampai ya, seperti itu. Jadi harus tepat mencari media lingkungan yang bisa support terhadap harapan kita ya. Oke, itu semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat ya di pagi hari ini. Dan ini juga ya harus ya diperhatikan untuk apapun kepentingan apa, misalnya pengen belajar bagus, maka cari lingkungan ya, teman yang sangat bagus ya. Kata Dr. Yogi Ahmad Erlangga ya, itu yang pemecah rumus Helmholtz ya, yang berasal dari Tasikmalaya. Nah, itu beliau juga menyampaikan begitu, sangat penting ya, sangat pentingnya yang namanya lingkungan gitu ya. Saya sangat setuju dengan kata beliau, sangat setuju dengan ucapan yang menyatakan seperti itu. Ya kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang pintar ya, kita juga nanti akan ke bawah pintar ya, seperti itu. Ya kalau bergaul betul harus dengan siapa saja ya, tapi ya lihat kita pengen apa. Nah, kita harus punya lingkungan yang bisa mensupport untuk pencapaian harapan itu ya. Tapi bukan eksklusif, oh saya kesini nggak bergaul enggak ya, tapi lihat pokoknya kita ketika ada harapan, nah maka kita harus punya lingkungan untuk mendukung capaian harapan tersebut ya. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.